Halo buat teman-teman yang sudah bergabung, apa kabar? Oke, kita sambil menunggu Pak Tung. Jadi topik kita hari ini adalah cash is king, cash flow is king Kong. Ya, jadi cash itu penting tapi cash flow ternyata lebih penting. Sambil menunggu Pak Tung, saya ingin menyapa teman-teman semua yang sudah bergabung. Ada Andrian, ada George, ada Stefan, ada Yosua. Dan buat teman-teman juga yang sedang berbuka puasa atau sudah berbuka puasa, selamat menikmati makanan teman-teman sekalian. Sambil kita menunggu Pak TDW bergabung. Oke, buat teman-teman yang nanti punya pertanyaan, ya, kalau yang punya pertanyaan silakan nanti bisa kirimkan, nanti saya akan coba jawab. Teman-teman bisa tanyakan pertanyaannya bukan ke saya tapi ke Pak Tung ya. Oke, ternyata sudah ada yang bergabung dari Pekanbaru. Ya, kalau teman-teman dari kota lain silakan informasikan ke saya. Oke, kita masih menunggu Pak Tung. Oh, Pak Tung sudah komen. Oke. Halo Pak Tung, apa kabar? Halo, Pak Bong, tambah langsing nih. Iya, tambah langsing ya Pak ya? Ya, tambah langsing, bagus. Iya, Tapi tetap mantap. kekar, dahsyat. Gimana Pak Tung kabarnya Pak? Kabarnya dahsyat luar biasa, penuh semangat, siang dan malam. Oke, terima kasih Pak udah meluangkan waktunya untuk bisa join di Finpok. Sebelumnya mungkin teman-teman Finpok perlu saya update ya bahwa Pak Tung ini adalah Ya, COVID survivor Pak ya. amin, 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 dan semoga terus survive. Iya, Bukan hanya survive, tapi tumbuh tambah dahsyat. iya. Jadi saya pikir cukup banyak IG Live yang memang sudah Pak Tung cerita Pak bagaimana Pak Tung itu bisa tetap bahagia, tetap ceria, bahkan bukan bukannya down malah memberikan motivasi pada suster, pada dokter ya Pak di sana ya Pak ya. Betul. Jadi ternyata hati yang gembira itu betul-betul manjur. Jadi ketika sudah nyanyi-nyanyi, hati yang gembira nyanyi dulu ya sekarang ya. Boleh Pak. Gembira ria, hati yang gembira adalah obat, obat yang manjur. Amin. Nah, ketika Amin. nyanyi itu langsung seger buger, langsung penuh semangat, langsung merasa sudah sembuh. Oh, I see. Jadi memang kalau misalkan kita memang dari awal mentalnya sudah loyo, sudah malah virusnya Wah, makin kuat ya, Pak ya? itu yang terjadi. Jadi dari analisa, sebenarnya kalau di bawah 50, kalau dari angka-angka zaman dulu, saya sekarang sudah tidak ngitungin lagi karena saya Ya, fokus kepada yang lain, jadi tidak ngurusin ya. perkembangan corona, jadi tidak ngikutin. Dulu ngikutin, saya hitung itu orang yang di bawah umur 50. Selama Anda tidak komplikasi, tidak ada diabetes, tidak ada jantung, tidak ada pneumonia ataupun paru-paru, tidak ada sakit liver, tidak ada sakit kanker, Anda bersih umur 50 ke bawah, itu tingkat hidupnya kalau kena COVID 99,8%. Oke. Jadi bisa dikatakan nggak ada Nah, resiko ya, Pak ya? Dikit banget resikonya, Pak ya? boleh. Jadi 0,02% itu yang meninggal karena apa? Karena patah semangat. Seperti ada satu dokter muda, begitu sakit, cari rumah sakit tidak bisa nerima, pada dia ketularan di rumah sakit tersebut juga agak diterima, malam sakit hati, besok pagi langsung tidak ada. Begitu Anda marah, begitu Anda kecewa, patah semangat, mengeringkan tulang gitu ya. Dan begitu Anda tulangnya kering, banyak bablasnya. Oke, Jadi wah. hati Jadi gembira itu obat yang manjur, yang luar biasa, yang dahsyat luar biasa. ya, dan itu menginspirasi kita semua, Pak, sampai masuk ke banyak media-media nasional, Pak ya. Dan Ya, sebelumnya, ya sebelum saya mulai, Pak, saya ingin ya. sharing dulu nih, Pak, ke follower dari Finpok ini Hmm. banyak banget antusiasmenya. Sekarang udah Hmm. 659 yang sudah gabung. Jadi Pak Tung ini adalah guru saya, Pak. Ya, jadi buat Hmm. teman-teman, jadi saya pertama kali ikut seminar Pak Tung itu tahun
2008. Ya. Waktu itu Wow. ya 2008 umur saya itu masih kurang lebih 20 tahun, Pak. Ya, 20 tahun. Wow. Kemudian waktu itu saya masih ingat ya, saya ikut seminar Financial Revolution, kemudian saya ikut Train for Firework Trainer. Ya, jadi Mhm. hari ini sebenarnya ya pencapaian yang saya capai hari ini sebenarnya sedikit banyak itu salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah ilmu dari Pak Tung nih, Pak. Wah, dahsyat. And it is just Ya, beginning. ya. Saya Jadi melihat it sebenarnya is just beginning. amin, amin Pak, amin. Dan jadi saya juga terinspirasi sebenarnya tadinya saya nggak mengenal dunia properti sama sekali. Ya, jadi yang saya tahu Mhm. hanyalah bisnis pada umumnya dan saya pertama kali kenal properti itu adalah karena dijorokin di seminar Pak Tung, Pak. Jadi pada saat itu saya baru pertama kali, oh ternyata properti ini sesuatu yang luar biasa. Ya, dan akhirnya saya masuk dalam bidang tersebut dan ini adalah tahun yang ke-11 Pak Tung. Dan hari ini pun juga Wow. sebenarnya topik saya itu juga terinspirasi dari apa yang saya jalankan dan apa yang saya pelajari nih di seminar Pak Atung, yaitu cash is king, cash flow is King Kong, Mbak. Ya, karena kita kan tahu, Pak, Yes. bahwa uh, orang itu kan punya pilihan ya, Pak ya. Dia pengen punya Mhm. emas atau dia pengen punya bebek bertelur emas. Nah, kira-kira Nah, gimana tanggapan Pak Atung, Pak, mengenai bebek bertelur emas ini, Pak? jadi dalam saat ini harus saya sampaikan terlebih dahulu, beberapa saat ini kan yang namanya pajak mulai di istilahnya didiskon gitu ya, bahkan yang di bawah 4,8 digratiskan. Terus kemudian juga bunga bank itu dibayarin oleh pemerintah. Ya, Jadi ini saya kan baru ngasih coach ke Pegadaian. Pegadaian baru ketemu tanda tangan sama pemerintah. Jadi bunga yang di bawah utang 500 juta itu 6% dibayarin selama 3 bulan. Dan dana itu yang dikeluarkan bisa 283 triliun triliun. itu untuk macam-macam. Terus kemudian pemerintah sendiri, DPR menyetujui pemerintah cetak duit lagi 600 triliun untuk ini. Jadi dalam situasi seperti ini, di awal-awal krisis seperti ini, cash is the king. Ya, setuju, Pak. Jadi Anda punya duit itu cash is the king. Karena Anda kayak hari ini begitu banyaknya penawaran yang menarik di tempat saya. Dua BPR sudah ditawarkan ke tempat saya di Tangerang pada waktu mau menyerah. Terus kemudian juga properti itu, waduh, begitu banyaknya yang diskonnya itu 50-60%. Di Jalan Wow. Brawijaya itu 28 miliar, ditawarin 16. Istri saya sebelum terjadi virus ini tadi udah nawar 14, nggak dikasih. Sekarang butuh kena virus, 1 bulan kemudian, 1,5 bulan langsung dikasih itu 14 miliar separuh harga. Di Pondok Indah juga, waduh, jadi separuh harga, sungguh separuh harga 60%. Jadi saat ini sebetulnya begitu Anda punya cash, Anda become the king. Begitu banyak yang nyari Anda. Totally begitu banyak yang nyari Anda. Ya, Tetapi dengan duit dicetak ini, ketika berkepanjangan dan waktu berlalu, misalnya krisis mulai berlalu, betul, misalnya sudah turun entah Juni, entah September, entah tahun depan, ketika mulai berlalu, duit yang dicetak untuk membantu masyarakat ini begitu banyaknya. Dan begitu duit begitu banyaknya, apa yang terjadi? Cash Anda jadi sampah, ya. cash is stress. Jadi pertanyaannya sekarang kan begini, ada dua yang sempat saya tulis untuk mempromokan malam hari ini. Bagaimana Anda bisa mendapatkan cash saat ini? Oh, gimana tuh, Kemudian Pak? yang kedua, ya, kalau dalam kondisi saat ini, saya beri contoh, mau yang kaya dulu, yang menengah, atau yang miskin. Tiga-tiganya, Pak. Tiga-tiganya, oke. Kalau yang kaya, tentu saja Anda sudah punya aset, tetapi Anda tidak mempunyai cash. Biasanya kalau sudah kaya. Ya, Contohnya teman saya di BPR. Langsung dia ke bank-bank dan kemudian dia mengajukan satu yang namanya utang lagi, jadi dia sudah siap cadangan 250 miliar. Dan langsung diumumkan, oh saya dapat financing 250 miliar dari bank ini, jadi saya siap cash flow, siap tempur. Terus kemudian dia juga memberikan deposito bunga dengan lebih tinggi, tapi diikat minimal 1 tahun. hmm, Tidak boleh di break gitu ya, 1 tahun bunganya lebih tinggi. ya, Dia mulai siap cadangan cash-nya dulu, siap kalau if something happen gitu ya. Ternyata ini jadi dia punya pertahanan yang luar biasa, cash is the king. ya, Kalau saya pribadi, 3 tahun yang lalu sudah plus minus membauing. Kalau Anda di seminar saya, ataupun saya talk show, ataupun di radio, membauing. Bakal krisis loh. Bahkan di TV beberapa kali saya share. Menurut saya dengan ada pertarungan, tapi sungguh tidak menyangka kalau yang namanya krisis ini timbul karena virus, sama sekali tidak ya, menduga. Saya pikir karena perang dagang, karena ekspor dan Indonesia itu sama impor sudah gede, impornya jadi minus-minus. Begitu minus-minus begini, itu tidak bagus. Indonesia
pasti plus minus sedikit banyak ikut perang tarif seperti China gitu ya, ikut perang currency, mendevaluasi mata uangnya supaya ekspornya berjaya gitu ya, supaya ekspor digenjot, perang tarif supaya membatasi impor, perang currency ataupun genjot ekspor, investasi asing dibuat masuk, yang keempat utang, yang kelima cetak duit. Nah, sekarang nggak bisa, investasi nggak bisa, genjot ekspornya nggak bisa, mau perang tarif ya nggak ada gunanya, utang sama cetak duit. Nah, sebelum cetak duit seperti ini, saya merasa bahwa ketika krisis, itu cash is the king. Makanya saya di 2 tahun yang lalu saya jual hotel. Kartika Graha di Malang saya jual gitu ya. 2 tahun yang lalu juga saya sudah jual hotel saya yang di Semarang, Star Hotel. Terus kemudian 1 tahun yang lalu nih jual properti saya yang District 8 pada waktu itu saya beli 7M, setahun naik jadi 10M, ya lumayan enak kan gitu ya. Ya kita jual. Kita jual stay cash, mulai stay cash, jadi stay cash. Nah, saat ini sebetulnya saya mulai belanja gitu ya. Kenapa kok belanja? Karena begitu krisis berlalu, cash-nya jadi sampah. Cash is trash. Kenapa kok jadi sampah? Coba perhatikan, tahun 97-98 bumi gonjang-ganjing. Nah, properti anjlok, nggak karu-karuan, orang jual-jual, banyak distress aset. Nah, distress aset ini banyak perusahaan ataupun yang namanya satu properti, begitu ya, itu yang dijual dengan harga-harga luar biasa. Jadi, kalau sekarang bagaimana cara menghasilkan cash terlebih dahulu, nah kalau Anda kaya, Anda perusahaannya jalan, ya sudah, berarti sudah dapat cash flow gitu ya. Tapi kalau enggak, jadi apa yang perlu dilakukan? Ya, ada beberapa nih sudah saya tulis, ini sudah seru, tapi ini terbalik ya. Oh, terbalik. Kalau di sana terbalik. Oh ya terbalik. Ya sudah saya balik lain gitu. Oke, saya bacakan aja. Ketika Anda kepingin cash, Anda pengen menghasilkan cash di saat krisis ini, kalau Anda punya, ini kalau statusnya orang kaya loh ya, sudah punya, tapi tidak punya cash, apa yang lakukan? Jual aset, seperti saya jual hotel saya, lumayan loh, itu menyelamatkan, karena bumi gonjang-ganjing ini hotel, termasuk hotel saya yang ikut punya saham di Jogja, 483 kamar, huniannya cuma 20 kamar, sehari 20 kamar, ayo pingsan, pingsan, tapi untungnya bank direstrukturisasi, oke, gitu ya. Nah, jual aset, jaminkan aset, hutang IMF, istri mertua family. Loh, kalau Anda kepepet ya hutangnya. Ini saya ngutangi saudara-saudara saya. Saya jadi IMF-nya. Jadi IMF saudara-saudara, aduh, ada yang berat-berat itu saya tutupin utangnya di bank dulu. Tahu restrukturisasi, saya suruh restrukturisasi, tapi belum tahu. Itu saya lunasin, tutupin dulu biar mereka hidup dulu. Kemudian hutang Bank Dunia. Bank Dunia teman-teman tentu saja. Tapi yang menarik, 1, 2, 3, 4. Yang kelima yang paling menarik. Kalau Anda mau menghasilkan cash, kalau Anda ini istilahnya mau orang menengah, orang miskin, atau orang kaya, bisa pakai jurus yang kelima ini. Namanya jadi makelar. Apa, Pak? Jadi makelar. Makelar ini ilmu keren. Makelar itu ada yang makelar kecil-kecilan, ada makelar menengah, dan juga ada makelar gede-gedean. Oke, mau yang mana dulu nih? Yang gede aja, Pak. Yang besar, Pak. Oh, langsung gede, keren. Marketing gede. Kalau marketing gede, kemarin saya masih ngasih training untuk MNC Group. Jadi seluruh direktur, seluruh manajer ke atas ada 700. Itu luar biasa. Jadi ternyata pada waktu Pak Hari share, saya bilang Pak Hari juga itu bangkitnya malah pada waktu resesi. Dia cerita, nah sekarang giliran Pak Hari dong cerita, saya belajar. Boleh nggak saya ikut dengerin? Boleh, dia cerita. Jadi 97-98, ketika dia itu punya satu yang namanya seperti fund manager, tetapi yang untuk namanya apa ya, yang untuk menggaranti untuk kalau IPO. Jadi Pak Buang ini luar dahsyat, ini sudah underwriter lah. Dia jadi underwriter untuk meng-IPO-kan barang. Tapi pada waktu resesi ada nggak yang IPO? Sudah nggak ada. Sudah tobat ya, harus ganti bisnis, harus kreatif. Nah dia melihat ada yang namanya perusahaan-perusahaan stres. Jadi kalau Anda mau kaya, Anda jadi makelar perusahaan. Nah, kemudian saya tanya, Pak, apakah pada waktu itu Bapak duitnya banyak sudah bisa jual beli perusahaan? Ya enggak lah, saya jadi makelar. Makelarnya kecil-kecilan dulu, beli sana dijual. Tapi saya jadi arrangernya. Begitu kecil-kecil PD, mulai yang gede. Begitu yang gede, saya ajak apa? Jos Soros saya ajak, tapi saya yang lead. Pemerintah Singapura, Temasek saya ajak. Yang gede-gede saya ajak, dan saya yang lead. Itu dapat satu yang namanya success fee. Pada waktu beli aja sudah dapat komisi, waktu jual dapat lagi. Dan dari situ duitnya banyak, ratusan juta dolar gitu. Jadi waktu itu makanya bisa bilang beli RCTI, beli ini. Jadi Anda makelar raksasa.
Hari ini pun saya terus belajar nih jadi makelar raksasa gitu ya. Zaman dulu sudah mulai praktek jualan BAD, bank antar daerah, lumayan jual bank. No. Jadi pernah jadi pemegang saham bank, pernah jual bank gitu ya. Terus kemudian hotel, ya wes oke. Tapi itu yang betul-betul istilahnya kalau bisa yang tanpa modal itu seru sekali. Nah, kalau Saya misalkan untuk belajar yang menengah, Pak. Untuk Nah yang sekarang menengah kalau untuk kira-kira menengah, jadi maklar apa, Pak? nanti yang makin lama besar, menengah terus kecil. Ini seru-seru Ya, dan ya. sampai detail gitu ya, sampai detail tekniknya nih. Karena kalau yang di menengah, kalau di menengah itu adalah salah satunya sekarang Anda makelar kepada sesuatu hal. Kalau Anda punya jalur kepada pemerintah, makanya Anda perhatian, pemerintah lagi mengalirkan duit kemana? Contohnya ini ada ke APD, alat perlindungan diri. Wah, butuh digerojok luar biasa karena rumah sakit kekurangan-kekurangan. Nah, kita karena banyak bergaul, jadi banyak teman-teman kita umumkan, ada nggak yang bisa produksi APD sekian? Ayo ikut tender. Nah, tapi saya nanti dapat success fee misalnya, itu lumayan loh. Sekali deal berapa puluh miliar itu lumayan, itu Ya, berpuluh-puluh miliar. Nah, ada yang menang karena bisa lebih murah dan lebih bagus. Kuncinya sekarang jadi makelar itu, misalnya makelar properti hari ini. Saya pun ancang-ancang ini. Jadi ada properti beberapa yang saya gotong bareng-bareng. Saya gotong bareng-bareng, tapi saya dapat sukses fee di awal terlebih dahulu. Pak, ini harganya murah, diskon 60% gitu ya. Diskon 60% saya kan yang dapatkan. Kok bisa ya, dapat? Ya kesempatan, karena jadi pembicara, saya kan ya. ngajar untuk namanya properti agent banyak sekali. Ya saya tinggal ngumumkan kalau ada yang properti dijual miring hari ini butuh duit cash keras tunai diskon di atas 50% hubungin saya, mulai banyak sekarang. Widya Chandra, terus kemudian di Pondok Indah, Menteng, Kebayoran, wih seru-seru. Nah sekarang gimana, keroyok dulu, saya sih ikut masuk juga, no. Ikut masuk, saya jadi koordinator. Anda nggak ikut masuk boleh nggak? Kalau nggak punya duit, Anda orang menengah bisa menghasilkan cash dengan cara bagaimana? Menghasilkan cash flow dengan namanya aktif ini. Nanti cash flow is the king ada lagi gitu ya. Jadi cash flow itu bisa dari aktif. Ini kan kita aktif kerja. Ya, ya. Menengah, besar dan kecil gitu ya. Kemudian ada yang nanti dari pasif, ada satu lagi dari portfolio income atau capital gain, kita bisa menghasilkan cash flow seperti apa. Nah, sekarang kalau kita aktif, tadi besar, Anda jadi makelar untuk perusahaan, itu paling jos. Yang kalau menengah, Anda jadi makelar untuk istilahnya proyek-proyek besar, yang sekali tembak lumayan dapat ember-emberan, terus kemudian properti gitu ya. Di properti ini, Anda bisa gotong royong. Jadi, Pak, ini ada yang mau, ada yang bagus. Saya berkali-kali melakukan di properti sejak zaman dulu. Jadi Ya. sejak Jadi zaman dulu keroyokan selalu ya, ada bareng-bareng ya, Pak? yes, bareng-bareng. Jadi kita keroyok bareng-bareng, ayo. Terus kemudian intinya bahkan kita dapat sebagai koordinator, Anda dapat fee dulu. Iya, iya. Jadi fee ini ya. Jadi harganya gini, aku dapat fee di depan, boleh fee di belakang gitu. Tapi intinya kalau boleh dua-duanya, fee depan dan belakang, di mana begitu dapat deal, Anda yang menemukan deal. Bahkan menemukan deal itu berkali-kali bisa tanpa modal. Gimana, Pak, caranya, Pak? Nah, Pak Pong kan juga joinan sama Pak Matius itu ya. Iya. Sama Pak Matius Yusuf. Saya tanya sama Pak Matius, kita dapat proyek di Bali itu ya tanpa modal. Hmm. Jadi Magelang Kebetulan, Tengah kita bangun 18 ruko tanpa modal begitu ya. ya di Jadi Kuta ya, Pak, ya? bisa. Jadi ilmu ini ilmu. Yes. Jadi itu namanya yang di kelas menengah. Ada properti atau proyek-proyek pemerintah yang terus Anda dapatkan. Itu dapat cash flow langsung, tapi kan hanya cuma sekali. Tapi kalau cash flow berkelanjutan, nah nanti itu yang lebih seru gitu ya. Nah, itu ya, Pak. Tembak Ya, terus. bebek bertelur emas, Pak. Bebek betul mas terus, jadi nggak usah kerja, nggak usah Anda yang jadi bebeknya itu. Kalau ini kan Anda jadi bebeknya, Anda aktif, tapi tetap lumayan ada cash flow. Hari ini kan we need Ya. cash flow gitu ya, we need money. Oke, nice. Sekarang kalau Anda di level kecil, sebetulnya kalau Anda miskin pun Anda mau jadi jual beli perusahaan bisa selama Anda bergaul di kalangan di sana. Kayak GM saya ini kan bergerak di Kadin, bergerak di mana. Saya bilang kamu aktif saja terus. Jadi pengurus HIPMI, pengurus Kadin, aktif aja. Dan kamu berkenalan. Teman-teman kalau ada yang perusahaan mau dijual gini, oke kita siapkan pendanaan. Pokoknya kita sound dulu. Kalau ada yang kepepet, oke sound dulu. Nanti jadi makelar perusahaan. Nah, kalau sekarang yang kecil, makelar kecil, Anda mau menghasilkan cash flow. Caranya gimana? Begitu banyaknya orang hari ini menawarkan barang-barangnya melalui WhatsApp. Tetapi mereka menawarkannya masih konyol-konyol. Nawarin termometer, nggak jelas harganya, nggak ada perbandingan, tidak pakai marketing revolution kan gitu ya. Nah, Anda Ya. belajar marketing revolution, Anda bisa, Pak, misalnya ada misalnya ini, misalnya Pak Rifadi, Pak Rifadi Dian Nugroho, Pak Rifadi ngomong gini, saya jualan pempek. Oke, Anda jualan pempek, nawarin toh, di grup.
langsung bilang, langsung kita samber, Pak, boleh saya bantu jualan? Kira-kira jawabannya boleh nggak? Pasti boleh, Pak. Banyak bolehnya, karena mereka boleh market. Hari ini musim namanya micro influencer. Micro influencer itu yang kalangan kita sendiri. Macro influencer di kalangan besar, di kalangan menengah, dan di kalangan kecil. Dan begitu mereka boleh kasih saya komisi ya. Kalau saya jualan dapat 20%, tapi kalau saya kepada orang lain saya ditambahin 5% ya, misalnya begitu. Nah, itu ada cara detailnya. Ketika Anda sudah punya barang-barang seperti ini, Anda jadi makelar, itu ada caranya. Secara marketing revolution ada caranya. Anda boleh WA group, langsung jualan semua. Tapi kan tidak personalize. Tapi sebenarnya lebih baik, misalnya di WA group kan banyak yang belum kenal. Tapi Anda digabungkan grup ini, grup ini. Mulai disapa, sapa secara pribadi. Misalnya Pak William Tam sini gitu ya. Anda bisa sapa Pak William. Selamat siang Pak William, saya di grup pengusaha Indonesia. Jadi satu grup dengan Bapak. Saya namanya Tung Desa Waringin, saya doakan Bapak. Semoga Bapak sehat, panjang umur, sejahtera. Amin Pak ya. Kira-kira dijawab nggak? Iya, pasti Pak. Karena sapa namanya. Betul. Doanya baik dan sapa nama lu, nyebut nama lu. Dan memperkenalkan ini. Dia bilang amin. Begitu amin, tawarin pempek. Dan itu pakai format sebut nama, selamat siang Pak William, ini ada pempek. Nah, kalau nawarkan itu harus menarik. Pempek Anda kelebihannya dibanding orang lain apa? USP itu, ultimate advantage Anda apa? Sensational offer Anda apa? Powerful promise Anda apa? Tidak enak duit kembali 100% Pak. Dan ini biasanya orang pempek itu kan pakai ikan ini. Kami pakai ikan kerapu Pak misalnya. Dan seger Pak, satu hari tidak dijual Pak. Ini seger. Dan 100% money back garanti. Terus kasih penawaran. Biasanya 300.000 Pak, sekarang 97.000 gratis ongkos kirim. Dan ini penawaran hanya terbatas Pak. Karena ini kan untuk promo terbatas, boleh apa? Batasin harinya, batasin jumlahnya, batasin diskonnya, batasin hadiahnya gitu ya, dikasih limit. Dan ini hanya limit Pak, boleh beli maksimum 2, maksimum. Tapi ada limitnya membuat orang take action. No limit, entar sok. Hari ini marketing revolution sangat penting. Jadi dalam kesempatan ini, Anda tawarin, ditunggu dulu. Kalau mereka beli, oke. Nggak beli tapi sudah centang biru. Kalau sudah centang biru 24 jam, berarti mungkin mereka nggak tertarik. Boleh nggak Anda tawarin lagi? Boleh. Kalau nggak, langsung tawarin. Pak, apakah Anda mau mendapatkan komisi kalau menjualkan ini? Kami punya template-nya. Template-nya apa? Yaitu tadi affiliate marketing tadi. Ini loh caranya gini Pak. Di grup Anda disapa dulu secara pribadi. Kemudian baru kalau mereka jawab amin atau jawab apapun baru ditawarin. Nggak mau ditawarin. Jadi 3-step breakaway. Misalnya, Anda nawarin, kalau dia beli, Anda dapat 20%. Sedangkan kalau dia nawarkan kepada orang lain, dia dapat tambahan 5% atau 10%, tergantung jenis barang Anda bisa. Tapi intinya, hari ini kita bantu orang lain. Orang lain kepengen dapat duit, ayo, caranya begini, tak kasih bisnis, kasih begini. Luar biasa. Iya, luar biasa Pak. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita nggak bisa jual kepada pembeli, jual kepada penjual gitu ya. Yes, jual kepada penjual. Kamu ikut jualan deh. Siapa tahu temenmu jadi micro influencer. Hari ini micro influencer itu super ngetren begitu ya. Betul. Jadi kita nawarin bank juga ke micro influencer. Jadi ini kamu kenal siapa? Kalau nggak tawarin nanti dapat komisi begini. Jelas di depan tertulis di sana kamu dapat komisi sekian. Berapapun dealnya kamu tak kasih. Ini 5%. Oh ya boleh. Oh, nawarin BPR 250 miliar 5% kan lumayan. Jadi kalau misalkan di situ seperti hari ini Pak ya, jadi kalau misalkan kita ingin dapat cash, paling bisa dipakai untuk orang yang memang sudah di level atas, menengah, atau masih level kecil adalah jadi makelar gitu Pak ya. Ya, makelar kalau di level atas kan punya aset, tentu saja Anda bisa jual atau dijaminkan atau di reappraisal demikian sehingga Anda mendapatkan cash flow begitu ya. Ini secara aktif. Nah, tapi yang paling penting bukan hanya cash. Tadi cash flow is king kong bukan king. Karena pada waktu berlalu, ya. Sebelum nanti Pak Dung bahas tentang cash flow is king kong Pak, ini saya mau informasiin dulu bahwa yang live hari ini rekor terbanyaknya dari Finfox Channel Pak. Jadi udah 1.500 Pak yang live hari ini. Dahsyat. Semoga betul-betul bawa manfaat juga ini. Amin. Ya, amin. Jadi saya mau katakan juga memang biasanya kalau dulu ya Pak ya, kalau misalkan kita bikin event seminar untuk dapetin 1.500 orang itu kita pusing cari venue Pak. Kita mesti cari venue, kita mesti cari sewa ruangan dengan adanya work from home, dengan ada the new normal, justru sebenarnya jangkauan kita makin luas Pak. Jadi orang nggak perlu beli tiket pesawat, orang dari Indonesia Timur, orang dari Indonesia Tengah, dari Kalimantan, semua bisa belajar sama Pak Tung Pak hari ini Pak. Yes, juga bisa belajar sama Pak Bong hari ini. Nah,
sekarang Pak, setelah kita belajar bagaimana kita dapetin cash ya, secara aktif. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan cash yang secara pasif Pak? Jadi hari ini kita live aja, kita tetap dapat cash Pak. Gimana Pak caranya Pak? Nah, tentu saja istilahnya begini. Jadi ada beberapa ya. Yang jelas itu ya kita harus tahu persis bahwa cash flow yang namanya passive income itu cuma 3 aja. Datangnya cuma dari 3. Nah 3 ini nanti kita bisa pakai duit, bisa tanpa duit. Saya akan share contoh-contoh yang luar biasa begitu ya. Dan saya jalanin jadi naknan gitu. Jadi Udah dipraktekin orang ya Pak? bingung dapat duit. Kenapa? Sudah dipraktekin Pak? Nu praktekin, saya tidur damai ini dapat duit terus jadi wajahnya tetap cerah ceria gitu ya, hatinya seneng-seneng saja, nunggu berlalu karena sudah siap-siap, sudah antisipasi. Sekali lagi saya nyatakan begini, orang sukses itu antisipasi di dalam bisnis, di dalam investasi, apalagi di dalam investasi. Orang yang cerdas seringkali tidak selamat. Kenapa? Karena cerdas yakin 1000%. Dia tidak pernah tahu yang namanya black swan atau angsa yang mendadak ada kok ada angsa hitam, ada something happen walaupun kemungkinannya kecil, tapi begitu terjadi kita goodbye my love. Jadi orang sukses antisipasi. Kalau orang pede, saya bilang percaya diri. Penting nggak? Penting untuk Anda take action. Tapi pada waktu Anda nyusun strategi, Anda tetap harus antisipasi yang negatif. Saya beri contoh. Tahukah Anda, pasukan-pasukan komando di Amerika di sana, itu pada waktu train, itu selalu antisipasi yang terburuk dilatih dulu. Kecemplung es, helikopternya kecemplung di tempat air es. Mereka bisa tahan napas 4 menit, bisa tahan 5 menit, bisa 6 menit, ada yang 7 menit. Begitu kecemplung, 45 detik tidak tahan. Air dingin, panik, tidak tahan. Jadi mereka harus latihan dalam waktu 45 detik, latihan bahkan dia bisa tahan napas lebih banyak, supaya lepas bagaimana. Latihan terburuk, jatuh di gurun, supaya Anda survival seperti apa. Jadi ternyata orang sukses itu bukan hanya percaya diri. Menarik, toh? Banyak orang, kamu harus pede, pede pasti sukses. Enggak. Bahkan kamu harus antisipasi. Karena orang yang ceritanya percaya diri 100% cenderung halusinasi. Mesti sama. Halu gitu ya. Contohnya, partner-partner saya di properti banyak yang geletak today. Ada di Semarang, ada di Bali, ada yang Surabaya, banyak yang geletak menyerah. Pada waktu itu, ngomong kepada istri saya, oh suamimu terlalu konservatif. Saya kan yang ini sanda, yang ini enggak, sabar. Kayak saya ngomong ke Pak Bong juga, satu-satu, jangan terlalu banyak. Bener ya, saya berkali-kali ketemu. Satu-satu dulu, fokus satu-satu dulu. Kamu bakal gede banget, tenang aja, tapi satu-satu. Satu-satu ini bisa keringet dingin nggak lagi 5 langsung. Kecuali sudah punya banyak orang yang super-super hebat. Itu pun banyak yang pingsan. Jadi, tadi pagi saya dengan Pak Anton Teddy, dia fokus satu doang. Kalau saya enggak. Kalau satu doang itu, beliaunya di TX Travel itu punya 12.000 cabang. Wow. Nah sekarang travel kena begini, ya, totally, waduh minus terus setiap bulan, jangan tanya minus ya kan gitu ya. Saya beruntung perusahaan saya macam-macam dan melakukan namanya aset alokasi. Nah aset alokasi saya sangat fokus dari 3 income ya, aktif, pasif, sama capital gain. Income cuma 3, Anda kerja, Anda dapat pasif income sebentar lagi saya sebutkan jurusnya dapat dari mana saja, kemudian yang ketiga dari capital gain. Nah ternyata mana yang paling penting? Pasif income, bukan capital gain, bukan aktif income. Bukan kita kerja terus kita bertelur emas sendiri, kita enggak, kita angsa yang bertelur emas. Nah ini tadi. Dan kita saya pada waktu sakit, apa sih yang mendapat pelajaran apa? Yang saya dapat pelajaran yang paling dalam adalah manusia suatu waktu dipanggil oleh Tuhan, gitu ya. Anytime, anyhow. Nggak ngerti caranya, pasti dipanggil. Didi Kempot meninggal dunia pagi hari ini, ya, lagi top-topnya hilang, ya sudah, gitu aja. Lewat ya, Tuhan nggak nanya, mau nggak? Langsung bablas itu. Nah, makanya salah satunya kita begini, dalam hidup ini kita harus hati-hati di mana kita fokus. Di mana kita fokus, di sana energi mengalir. Di mana energi mengalir, di sana tumbuh. Kalau Anda fokus dalam hidup Anda kepada hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan Anda, maka hidup Anda tumbuh yang tidak penting, Anda jadi ahli di bidang yang tidak penting. Anda jago mancing, saya jago mancing gitu ya. Tapi kalau Anda cuma jago mancing doang, fokus mancing, Anda mancingnya jauh lebih ahli dari orang lain, tapi sisanya enggak. Makanya saya bilang kamu harus minimal 6 ini kalau saya bilang tambah bijaksana, mau belajar cukup rendah hati untuk terus belajar kepada siapapun, nggak perlu sombong. Kalau Anda sombong itu nggak mau belajar gitu ya, sudah merasa dirinya paling hebat, nggak akan belajar sama siapapun, bijaksana. Kemudian harus luangkan waktu untuk belajar. Yang kedua, sehat panjang umur. Hari ini sudah push up 45 kali, terinspirasi sama
Pak Bong ini, Pak Bongnya, wes kekar ini saya lihat, wah, keren loh badannya. Ya wes, olahraga nggak bisa diwakilkan. Terus kemudian sehat panjang umur, yang ketiga harus tadi, keluarganya harmonis, anak-anaknya sukses dan berbakti. Luangkan waktu, Anda nggak bisa, nggak meluangkan waktu. Mau harmonis ya luangkan waktu, harus luangkan waktu terus. Kemudian yang keempat ya ini kaya raya. Nah kalau kaya raya, salah satu fokusnya, punya cash flow tadi, punya passive income. Jadi kalau saya doain orang, selamat ulang tahun, semoga bijaksana, sehat panjang umur, keluarganya harmonis, ada yang sukses dan berbakti, yang kedua kaya raya dan banyak passive income. Doanya seperti itu. Doakan orang lain ternyata nyepenuhi passive income. Nah, passive income nanti saya bahas. Yang kelima, Anda harus hidupnya juga bahagia, fulfill. Kalau enggak kaya raya seperti Robin Williams bunuh diri, celaka gitu, karena tidak terbahagia, tidak fulfill, tidak terpenuhi. Makanya Caranya tulis gitu. Untung lagi bikin buku ini apa ya? Happiness Revolution apa ya? Yes, itu perlu sekali itu. Sungguh luar biasa itu. Itu impian saya waktu di rumah sakit. Oh, saya tidak boleh mati duluan ini. Happiness Revolution belum selesai. Ini harus bangun, sehat-sehat. Yang keenam, harus bermanfaat untuk orang banyak. Jadi ketika diundang begini harus begini. Oke, saya dengan senang hati siap. Ayo, siapapun, ayo siap. Dibayar oke, nggak bayar oke. Pokoknya bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Kenapa tidak? Jadi yang keenam adalah bermanfaat untuk orang banyak. Apa yang Anda mau lakukan? Setiap hari minimal dalam 1 minggu itu 6 harus Anda lakukan. Kalau enggak nanti itu nggak balance. Sekarang kita balik ke passive income. Kalau Anda fokus, dari dulu saya fokus bangun passive income, sudah antisipasi jauh hari. Dan passive income itu ternyata ada 3. Yuk, passive income ada berapa? Ada 3, Pak. Dan ini memang Pak Atung ini udah bisa baca, Pak, pertanyaan orang. Jadi karena banyak banget orang-orang yang nanya tentang itu, Pak. Kira-kira passive income itu harus dari mana aja, dan ternyata Pak Atung secara refleks udah jawab, Pak. Boleh di-sharing, Pak, kira-kira 3-nya apa, Pak? Jadi 3 ini, nomor 1 adalah passive income dari paper asset. Apa itu paper asset? Oh, tapi tulisannya terbalik ya. Ini sudah saya tulis, tapi harusnya terbalik. Instagram harus belajar nulis balik. Oke. Jadi nomor 1 itu paper asset. Apa itu paper asset? Deposito. Itu kan Anda menghasilkan cash flow. Hari ini saya deposito di bank masih banyak karena stay cash gitu ya. Jadi tidur pun walaupun bunganya turun, ya dapat duit banyak ya, lumayan tetap ember-emberan ya sudahlah diterima gitu ya. Jadi tidur pun hatinya damai. Terus kemudian jadi paper asset bisa deposito, bisa saham yang membagi dividen, bisa surat berharga pemerintah, termasuk hari ini pemerintah lagi menaikkan bunga nih. Jadi menangkap dari masyarakat ini, FR-nya naik, apanya gini. Jadi mau nangkep duit dari masyarakat supaya dia utang kepada masyarakat sekarang gitu ya, FR-nya. Padahal dia ke masyarakat dia subsidi lagi, jadi banyak tekornya, banyak bayarnya pakai nyetak juga, nyetak duit. Jadi terus kemudian royalti, misalnya nulis buku ada royalti, terus kemudian ya, tapi sama sih Pak Bong sama saya sumbangkan gitu ya. Jadi royalti dari buku kita sumbangkan. Terus, tapi intinya adalah dari paper Anda punya hak untuk mendapatkan satu yang namanya dividen, bunga, ataupun mendapatkan royalti. Itu yang namanya paper asset. Passive income yang kedua, atau yang menghasil cash flow terus-menerus yang kedua, itu adalah properti. Ini my favorite gitu ya. My favorite itu properti. Maka saya di Pak Bong nanti boleh nawarin propertinya untuk cash flow gitu ya. Tapi sekali lagi, Pak Bong ini sekarang jualan properti juga yang cash flow-nya atau yang ada cash flow-nya itu baru seru gitu ya. Nah, betul, saya pribadi passive income dari properti itu sangat-sangat banyak. Kayak kemarin ada orang menghina, bicara apa itu, bisanya ngomong doang. Saya dipilih sebagai pembayar pajak 100 terbaik di Banten, ngalahin 11 juta orang, bareng dengan Siloam, bareng dengan CIMB Niaga, bareng dengan Krakatau Steel, bareng dengan BSD, bareng dengan Citra Maja. Karena saya open. Pajak pribadi, seru toh, gitu ya. Sangat-sangat seru. Ada si dokter bedah otak apa yang dapat penghargaan, income-nya mungkin kali juga gede sekali. Tapi saya dari passive income property, saya bayarkan pajaknya. Bayar 10%, bayar, final, bayar, berapapun bayar, sewa-sewa, bayar terus. Nah, terus ini tadi, jadi properti yang menghasilkan, properti itu sebetulnya ada 3 ya. Tanah dijemur, itu untuk satu yang namanya capital gain. Yang kedua, dibeli, dikapling, dijual, beli, dibangun, dijual, itu untuk active income, gitu ya. Yang ketiga adalah dibeli, tidak pernah dijual. Kenapa? Karena disewa-sewakan terus-menerus. Begitu kita sewakan terus-menerus, tidur pun dapat income kan, begitu ya. Oke, betul. Ini ada yang nanya, kalau saya tidak punya duit, sabar, sebetulnya nanti tidak punya duit tetap bisa punya passive income, ada caranya. Saya dulu tidak punya duit satu-satu, properti satu. Nah ini, kebanyakan orang, kebanyakan gaya dulu. Saya punya murid, tadinya Indovision, betulin Indovision tempat saya. Saya bilang, kamu hidup mau berubah nggak?
Mau ikut seminar saya Financial Revolution, gratis tuh, ikut saja. Setelah ikut train for firework trainer, wes jadi trainer. Jadi trainer rumahnya 9. Rumahnya 9, berapa tahun kemudian saya tanya, sekarang rumahmu sudah berapa? Oh, jadi 4 Pak, 5 saya jual. Lu kok dijual untuk apa? Oh, saya beli rumah yang besar. Aduh, aku bilang, kamu belum lulus Financial Revolution, ikut lagi. 2004 saya pindah di Pondok Indah, Bukit Golf bisa. Saya ingat pada waktu itu semeter dijual 12 juta. Sempat sampai jadi 100 juta, sekarang turun lagi jadi 60. Di Bukit Golf ada yang 80, ada yang 60. Tapi sekali lagi, saya pindah. Kesenangan dulu Pak ya? Pak Tung nunda kesenangan dulu. Iya. Pak. Mending saya beli ruko 30. Rukonya juga naik, saya beli 285 juta, sekarang 6,5 miliar. Gitu ya. 1,5 miliar, 8,5 miliar, walaupun mungkin sekarang agak turun. Itu saya sewa-sewakan. Daripada saya punya rumah besar, bayar pajak, untuk apa? Terus ditempatin doang, tidak menghasilkan cash flow. Lupa kan pendapatan capital gain. Iya, capital gain, tapi Anda butuh cash flow dulu. Jangan terlalu banyak gaya dulu. Boy. Terus kemudian begitu dia ikut Financial Revolution, ya Pak, saya sudah paham. Sudah paham. Harus tidak perlu banyak gaya dulu, tapi banyak cash flow dulu. Tidur pun dapat cash flow. Saya ya sekarang 80 lebih lah properti. Masih kalah dibanding Hotman Paris 400. Di atas langit ada Hotman Paris gitu ya. tapi seru itu, sewa-sewakan. Ada hotel 6, saya jual 2 nih, tinggal 4 gitu ya. Jadi tapi Pak, bangun satu lagi. Pak. Kalau misalkan kita mau cari cash flow kan salah satunya kan ada aset paper, kemudian juga ada aset properti ya Pak ya. Nah sebenarnya berapa sih Pak besar cash flow yang kita butuhkan sampai kita itu bisa dikatakan kita ini financial independent Pak. Jadi artinya adalah misalkan selama COVID berlangsung 6 bulan, 1 tahun, tapi gaya hidup kita tetap bisa sama. Kemudian kita masih, ya seperti yang Pak Tung sharingkan di Financial Revolution, Pak. Contoh ya, pada waktu saya bebas secara keuangan menyatakan financial independent, belum financial freedom. Saya punya duit 300 juta itu saya sudah financially independent. Karena biaya saya dari 300 juta, saya bisa menghasilkan passive income 3 juta. Pengeluaran saya cuma 2 juta setiap bulannya. Ketika saya punya anak saya mulai sekolah, waduh, biayanya jadi 3,5 juta. Nah, tapi saya punya 500 juta sudah. Dan saya punya pada waktu itu 5 juta sebulan passive income. Itu saya sudah financially independent. Financially independent itu Anda bisa hidup dengan gaya hidup Anda sekarang. Tanpa harus menjual aset Anda. Nah, itu Anda financially independent. Tergantung biaya hidup Anda. Nah, kalau sekarang, hari ini saya masuk kategori berikutnya. Step yang kedua yang lebih tinggi yaitu namanya, ini kan financial, truly financial freedom atau financial independent gitu ya. Nah, kalau saya financial freedom itu, saya bisa hidup dengan gaya hidup yang saya inginkan dengan passive income. Saya kepengen beli Rolls Royce, bisa. Ini istri saya dengan jailnya, Pap, ini Lambo murah lagi, mau beli lagi nggak nih? Terus ini ada Ferrari 488 ini murah, tapi kuning Pak. Jadi aku Juni ulang tahun kasih ya. Saya bisa, karena dari passive income saya sudah financially freedom. Financial freedom itu dengan gaya hidup yang saya inginkan. Saya pengen keluar negeri naik business class bisa, mau charter private jet bisa gitu ya, mau kemana-mana naik helikopter bisa, itu dengan gaya hidup yang saya inginkan financially freedom. Nah, financially freedom, gaya hidup yang Anda inginkan berapa? Anda tinggal tulis. Mau nginep di Maldives, di Fapi Pusan itu 1 malam 56 juta bisa gitu ya. Lumayan seru aja jadi oke, kita nikmati. Kalau truly financial freedom itu level yang paling atas. Anda bisa melakukan apa yang Anda inginkan, seberapa lama yang Anda mau, dengan siapa yang Anda mau. Dengan cara yang positif. Misalnya, ulang tahun istri, saya mau undang Beyonce Noel. Beyonce ngundang berapa? 5 juta dolar. Hari ini bisa nggak? Saya bisa bayar 5 juta, tapi nggak rela. Gitu. Enak aja. 5 juta dolar, cuma nyanyi 2 jam terus pulang. Bisa, tapi nggak rela. Gitu ya. Nah, alangkah baiknya kalau bisanya itu pakai passive income, lah itu baru happy. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Tadi passive income ada 3. Satu dari paper asset, yang kedua dari properti yang Anda sewa-sewakan atau dibagi hasilkan. Yang ketiga adalah bisnis jalan tanpa kita. Contohnya saya, 3 tahun yang lalu ketika saya memprediksi resesi, saya ingat sekali baca bukunya Om Lim, baca bukunya Pak Motariadi juga, bahwa ketika bumi gonjang ganjing itu duit dicetak, duit itu cenderung inflasi. Jadi yang merampok kekayaan kita yang paling besar adalah inflasi. Jadi inflasi. Terus pada waktu itu ketika uang digunting, ketika uang terlalu banyak zaman Pak Karno, Om Lim uangnya dimasukkan ke sungai dan kemudian dia bilang begini. Ternyata, dan dia nangis waktu itu. Saya pikir saya kaya ketika duit saya banyak. Ternyata salah. Kaya itu punya aset yang menghasilkan duit.
Yang tahan resesi, bumi gonjang ganjing. Makanya dia masuk kemana? Indofood, Indosemen, kemudian Indomie. Wah, sekarang Indomie laris gitu ya. Orang masak di rumah, masak Indomie. Nah, dia masuk ke something yang basic. Di awal-awal, saya nyari bisnis apa yang bisa. Oke, laundry. Ketika saya masuk laundry, banyak yang ngetawain, partner saya di properti, apaan itu? Oh, sekarang laundry, duit berapa sih itu laundry? Duit kecil, tunai berapa? 10.000, 20.000 diterima, ini properti menghasilkan duit banyak loh. Terus kemudian satu hari, manajernya dia keluar. Padahal dia lagi resesi, dia lagi potong-potong, manajernya keluar. Gajinya 15 juta keluar. Kamu keluar sekarang, tidak nunggu dikeluarkan tuh kan, kalau dikeluarkan dapat pesangon, nggak usah Pak, nggak usah pesangon, nggak apa-apa, saya keluar dulu kok bisa. Nah, ini saya sudah buka laundry. Laundry siapa? Partnernya Bapak atau TDW, The Daily Wash Laundromat. Loh, kamu bisa dapat berapa? Satu laundry, satu bulan dapat 25 juta. Dua laundry 50 juta. Pensiun, Pak. Sekarang udah berapa cabang, Pak? Dalam 2 tahun. Ya, 90 sekarang sudah. 80? 90. 90. 90. 90, sorry. okay. 90 Ya, ya. Okay. 90. Tadi 8 salah. 90. Setiap saya ngomong sering salah. Kalau sekarang banyak benernya karena berhenti. Kalau saya dulu ngomong begini loh, 37. Ternyata enggak. Sudah Pak, sudah 42. Jadi di hari-hari sama bisa buka 2, 3, saya enggak ngerti. Tapi itulah bisnis yang menghasilkan duit tanpa harus kita terlibat. Dan khususnya hari ini yang tahan krisis. Sekarang ada orang nanya dong, ya Bapak punya duit, bisa gini. Terus kalau tanpa duit? Ya. Itu yang jadi pertanyaan banyak orang, Pak. Tanpa duit itu ada 3 macam, gitu ya. Nomor 1, Anda tanpa duit, Anda kerja dulu, Anda nabung. Oke ya. Yang kedua, tanpa duit bisa langsung dapat passive income. Itu jadi makelar. Makelar kecil-kecilan dan makelar besar. Saya ceritain makelar kecil-kecilan seperti apa dan makelar besar seperti apa, gitu ya. Kalau makelar langsung aja, makelar besar lebih indah. Enggak sama-sama, enggak pakai duit, kenapa tidak, gitu ya. Saya punya partner yang pada waktu itu menjadi partner saya di Tanjung Lesung waktu kita mau bangun 1.500 hektar jadi master developer di sana. Akhirnya di backdoor listing ke Jababeka, kita di cash out, ya oke, terima kasih Tuhan, gitu ya. Tapi walaupun kurang lah, maksudnya cash outnya enggak seberapa. Harusnya itu, tapi enggak apa-apa, kita terima. Baik-baik. Tapi dalam hal ini, itu partner saya yang namanya Oliver Tam dari Australia. Dia spesialis makelar, nggak pakai duit. Jadi dia spesialis network. Dia senang sekali bergaul. Nah, ini makanya pentinglah bergaul. Saya percaya yang namanya silaturahmi memperbesar rezeki dan memperpanjang umur, gitu ya. Silaturahmi. Nah, ini yang menarik. Dia itu senang sosial. Saya pada waktu ke Brisbane, rumahnya di atas bukit gitu, India kelaparan. Dia bilang sama istrinya, kita jual ya. Kita serahkan ke India. Istrinya sama gilanya. Oke, dia sudah dijual, serahkan ke India. Dia pindah, tetap pindahnya di tempat pinggir lapangan golf juga, orang kaya gitu ya. Tapi dia hidupnya itu berdasarkan passive income dan betul-betul karena jadi makelar. Dia makelar apapun. Salah satu contoh, makelar tambang batu bara. Begitu makelar tambang batu bara, dia dealnya begini. Oke, kamu ngasih fee saya misalnya 5% di depan dari total hasil, terus setiap ton, nah dia bilang itu, setiap ton penjualan dapat $2. Jadi dia cuma makelar ngenalin orang, beli tambang batu bara, dia tidur, setiap jualan seton, dia gak punya hak untuk meriksa pembukuannya, meriksa begini, ngirimin audit, boleh, dapat $2. Nah bayang tuh kalau $2 dikali sebanyak-banyaknya. Kalau ada 1.000 ton, ya, per kilo. Jadi per tonnya berapa? Jadi kembali lagi, dia dapat, terakhir ini dia dapat tambang emas. Dia seru sekali. Pergi ke Afrika, ngapain? Nyumbang. Nggak ini loh, dia tuh hobinya nyumbang. Kalau dia dari hasil kerjanya dia 90% disumbangkan. Jadi pada waktu kita garap Tanjung Lesung, I give my 90% of profit to charity. You? Saya biasa 10%, ya bisa ikut 30%. Gara-gara dia, oke lah, 30% I will send. Oke, dia bilang, no, deal di depan, suruh nulis. Oke, tulis. Jadi 99%. Dia pergi ke Afrika itu untuk membantu penjara. Jadi penjara itu begitu kumuhnya di Afrika, terus kemudian kurang makan, kurang begini, dan orang yang di penjara keluarganya tidak bisa kerja, padahal penjara di sana lapangannya luas-luas, karena di Afrika bisa dapat gini, jadi dia kirimin duit untuk buka peternakan ayam. Begitu kirim duit untuk peternakan ayam ini dibagi 3 hasilnya. Modalnya dari dia, hasil telurnya, ayamnya besar nanti, selain untuk pokok lagi, semua untung dibagi 3. 1 untuk orangnya di penjara, 1/3 untuk keluarganya, 1/3 untuk karyawan penjara, sipirnya, begininya.
Kepala penjaranya langsung, wah you so good ya, you so nice. Oh, kamu tahu nggak, punya kenalan nggak di mana yang butuh emas? Kami punya tambang emas dan caranya aman, dikirim di sana dulu, dirubah lantakan, baru begini. Jadi aman 100%. Oh ada, nah teman saya ini selalu ada, bisa boleh. Ada, bisa, boleh. Ada, dia carikan kenalan. Masuk ke Tiongkok, kenalan, dapat kenalan, ambil emas. Itu sama, dia mamerin saya. Bukurkan ini ya. See, only in few months I got 900,000 US dollar. No work, tidak pakai kerja. Hanya jadi makelar langsung dapat passive income. Dan Anda butuh kenalan banyak, yes. Tapi kalau Anda mau ini ya tadilah makelar kecil-kecilan tadi toh. Yang gimana? Ya makelar sampai lah tadi yang saya share tadi. Orang, iya, ya ini sementara kecil dulu, aktif income dulu, ya boleh. Yang langsung pasif boleh nggak? Saya pribadi seringkali naik kelas. Dulu saya jadi marketer. Orang saya jualin properti, saya dapat duit. Lama-lama saya nggak mau, saya mau naik kelas. Saya mau jadi koordinator marketing. Saya konsepkan marketing, saya dapat override dari semua penjualan. Enak nggak? Iya, iya. Nggak ada resiko ya, Pak ya? Nggak ada resiko. Dan itu namanya belajar properti dengan cara yang aman, karena jadi koordinator marketing dan saya dapat override dari semua penjualan. Jadi agen-agen properti saya bantu presentasi, kamu dapat komisi, saya dapat override. Dan override itu bisa luar biasa. Kita jualan 555 miliar, 684 juta dalam waktu 5 jam. Ah, lumayan. Itu tinggal dikali dong. Yang saya jualan sendiri dapat 7%, bisa dapat override 2%, jangan tanya, dari 500 miliar. Nah terus gimana setelah punya duit? Setelah punya duit, mulai ikut masuk. Begitu ada orang mau jualan, saya lihat dulu. Enggak, saya ikut. Boleh nggak ikut? Nah ini, boleh nggak ikut? Loh, oke, tapi pakai harga SE itu. Maksudnya misalnya di pantai ada yang harganya 2 juta, sekarang sudah 15 juta. Boleh nggak saya ikut harga 2 juta? Boleh, ya, lumayan, sudah dapat capital gain 7,5 kali lipat gitu. Jadi ikut di awal. Jadi hari ini betapa pentingnya namanya high value skill. Jadi Anda, kalau Anda misalnya hari ini lagi susah, dapat pelajaran bahwa Anda butuh high value skill. Skill-skill yang high value yang luar biasa. Termasuk saya high value skill di properti, begitu banyak yang ngajak. Ini tadi Ibu Evelyn yang dari Agung Sedayu masih kontak-kontak lagi ya. Itu 8 kali saya diundang ketemu sana Pak Caicong gitu ketemu. Terus Pulau Intan juga ngajak, saya joinan, ayo ngajak join. Pertama kali ngajak kalau ke marketing gimana enggak, saya selalu maunya joinan gitu sekarang. Kalau sama perusahaan-perusahaan joinan aja. Karena dapat capital gain, dapat hal-hal yang bagus. Dan ada anak mantan presiden punya di Bali 400 hektar. Saudari Pak tuh mau diapain terserah. Saya takut gitu ya. karena mantan kan ya ampun. Terus kali sudah lebih dari 100 yang nawarin saya untuk ajak kerjasama di properti. Saya enggak. Kayak saya sampaikan ke Pak Bong, satu-satu, sabar, jangan banyak-banyak. Pusing nanti, Anda enggak pernah tahu gitu ya. Jadi sekali lagi, cash is the king, tapi pada waktu masa-masa berubah, ubahlah cash Anda menjadi aset-aset yang produktif, seperti yang dikatakan Om Lim, kaya itu bukan banyak duit, tapi kaya itu banyak aset yang menghasilkan duit. Wow, mantap. Ini saya coba summarize ya Pak ya. Jadi tadi luar biasa banget, 45 menit, tapi Pak Tung udah kasih mungkin kurang lebih ilmu yang udah setengah buku Pak itu Pak. Jadi kita belajar bahwa ternyata di posisi sekarang siapapun kita sebenarnya kalau misalkan kita punya kemampuan atau misalkan kita punya kemauan, kita tuh bisa menjadi makelar dari yang kecil, menengah atau besar. Dan ketika kita sudah dapat cash dengan kita tadi Pak Tung sharing dengan menjadi referensi, memberikan referensi kepada orang, dan cash tersebut harus ditanam. Apalagi sekarang ini kan banyak properti-properti yang under value gitu Pak ya. Dan di posisi-posisi seperti ini kita bisa belanja. Kita belanjakan uang ke properti untuk nanti ke depannya ketika properti booming, kita akan dapatkan 2 bonus. Yang pertama adalah capital gain-nya, yang kedua cash flow-nya juga kita tetap dapatkan. Jadi dapat telur emasnya plus kita punya pelihara angsa emasnya Pak. Anyway, terima kasih banget Pak Tung sudah join di Finfox Channel, dan ini sekarang sudah 1949 Pak. Ini luar biasa banget. Yes. Ya, ini narasumber paling banyak Pak, follower pengikutnya Pak. Terima kasih. Narasumbernya rada gila pengaruhnya. Semoga sehat selalu. Saya share dikit boleh nih. Mudah-mudahan. Saya share dikit boleh. Berakhir. Ya, kita bisa ketemu Pak. Kita bisa bikin seminar bareng Pak. Mudah-mudahan setelah COVID berakhir Pak. Dengan senang hati.
Oh ya, saya mau share dulu ya, boleh ya? Jadi Boleh, teman-teman boleh Pak. saya Silakan. undang untuk ikut seminar saya Financial Revolution hanya dengan 149.000 dan 100% untung disumbangkan juga untuk 3 kali tanggal 15, tanggal 16, tanggal 17 Financial Revolution. Dan Anda boleh ketika nanti ternyata COVID sudah berlalu, nanti seminar offline-nya yang ketemu darat boleh gratis. Jadi sekali lagi, Luar biasa. Anda boleh ikut 149.000 untuk 3 kali nanti tanggal 15, 16, 17 Mei ini. Nah, caranya bagaimana? Anda silakan ini follow di Instagram saya, Tung Desem Waringin ya, Desem Waringin Ya. .tdw, Waringin, terus kemudian .tdw gitu ya. Dan Nah, ini ini Tung didonasikan ya Pak ya, luar biasa ya. ya, donasikan. Terus kemudian juga Anda kalau mau daftar di seminar tadi juga boleh telepon ke Pak Diki, DIKI, Pak Diki MC Dik, itu tangan kanan saya. Sekarang dia sudah punya banyak, punya Indomaret 3, terus punya perusahaan sama saya 2, itu perusahaan persiapan pensiun, juga perusahaan properti, bangun di Magelang tuh 280 ini, jadi dia ya sudah lumayan dapat passive income. Pak Diki 0812, Anda tanya tentang 815 1550. Ini kalau ditempel gimana ya? Caranya Saya nempel gimana gitu? saya ketik ya Pak ya, saya ketik ya Pak. Iya, Berapa Pak nomornya Pak? 0812 12. 815. Oh, ini sudah ada nih Pak. Saya pin punya Bapak ya Pak ya. Ya, boleh. Oke, sudah saya pin. 0812 815 Sudah saya pin. 1550. Nah, itu Anda silakan hubungin itu untuk ikut seminar Financial Revolution tadi tanggal 15, 16, 17 Mei ini. Itu 149.000, terus kemudian juga Anda boleh dapat live-nya nanti. Ya. Live-nya Ini full 3 hari itu. jadi buat para follower Finvok, ini kesempatan ya untuk belajar sama Pak Tung, sekaligus berdonasi juga. Dan nanti setelah COVID berakhir, itu selain bisa ikut online-nya, setelah COVID berakhir bisa ikut live-nya Pak ya. Live-nya di Jakarta dan di Surabaya gitu ya. Kalau nanti pas saya keliling Indonesia juga boleh ikut di mana. Oh, mantap. Misinya bermanfaat untuk orang banyak ini. Amin, amin Pak. Ini semua follower Finvok harus ikutan nih Pak. Ya, nanti bisa langsung hubungin nomor Pak Diki yang ada di komen yang sudah dipin ya. Ikut seminar Financial Revolution. Nah, gitu ya, online dan offline. Nanti silahkan. Thank you Pak Tung. Semoga sehat selalu. Salam buat Ibu. Kemudian nanti salam juga buat anak-anak Pak semuanya. Semoga nanti setelah COVID berakhir kita bisa ketemu Pak. Ya. Dengan senang hati kita garap proyek bareng apa yang bisa dibuat rame meriah dahsyat gitu ya. Amin, amin Pak. Boleh Pak. Dan menciptakan passive income untuk banyak orang. Amin, amin. Yes, thank you. Iya Pak. Ya. Dahsyat.